Seorang janda bersama anaknya disekap dan disiksa oleh calon suaminya karena meninggalkan rumah tanpa pamit. Korban berhasil meloloskan diri dari lokasi penyekapan dan melaporkan pelaku ke pihak berwajib. Dipicu masalah sepele, seorang janda di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah bersama anaknya yang masih di bawah umur disiksa dan disekap oleh calon suami karena meninggalkan rumah tanpa pamit. Dalam sebuah kesempatan, korban berhasil meloloskan diri dari lokasi penyekapan dan kemudian menghubungi keluarganya dan melaporkan peristiwa ini ke pihak berwajib. Pelaku SAP alias Sudin pun ditangkap petugas dari tim Buser Macan Mentaya Polres Kota Waringin Timur. Korban dan anaknya disekap berhari-hari oleh pelaku. Korban juga mengalami penyiksaan, namun korban tidak bisa melawan karena tangannya diborgol pelaku yang juga mengancam anak korban jika menangis. Kepada petugas, pelaku mengakui semua perbuatannya menyiksa korban karena kesal dengan sikap korban yang berulang kali pergi dari rumahnya tanpa pamit. Pak sampai melakukan ini Pak terhadap calon istrinya? Karena dia kabur Pak, sudah 4 kali Pak. Nah, maka saya tanya pada waktu itu, dia hilaf waktu saya jemput dia. Kenapa bilang saya, sedangkan saya kan keluar itu bukan saya hanya mabuk-mabukan ataupun saya keramaian dengan teman-teman, bukan. Saya kan ngambil beras di kantor desa gitu, bukan saya hanya istilahnya apa hura-hura, bukan gitu. Pas saya tinggal itu langsung saya kembali, dia sudah tidak ada di rumah gitu. Kejadian berawal saat pelaku menjemput korban di rumah orang tuanya. Di tengah perjalanan pulang, pelaku membelokkan mobil menuju area perkebunan sawit dan menyekap korban dan anaknya tersebut. Ini pisaunya. Bersama dengan anaknya dijemput oleh pelaku di rumahnya dengan alasan untuk membicarakan terkait rencana pernikahan mereka. Setelah itu di jalan ke arah rumah pelaku ternyata tidak sampai ke rumah keluarganya sesuai dengan yang dijanjikan oleh pelaku. Ternyata dibelokkan ke arah kebun sawit dan di jalan itu mengarah ke kebun sawit tersebut korban sempat meminta untuk pulang dan berteriak, akan tetapi dilakukan tindak pidana penganiayaan. Dan juga anak korban yang menangis untuk meminta pulang juga dilakukan penganiayaan oleh pelaku, yaitu dipukul menggunakan handphone di daerah pelipis matanya serta diancam menggunakan senjata tajam. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51, serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan.